Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi untuk workshop Guru Hebat Zaman Now kali ini saya akan membahas terkait dengan penilaian pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 PAUD. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca doa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan saya akan mulai dengan basmalah. Baik, sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih itu penilaian ya. Nah, penilaian itu adalah proses pengukuran hasil belajar. Dan pengukuran itu dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perilaku dan karya yang dibuat. Nah, pengamatan yang dilakukan juga harus bersifat otentik, artinya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh rekayasa. Penilaian hasil kegiatan belajar harus terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Apa saja manfaat penilaian? Yang pertama, dengan melakukan penilaian, guru dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anak, mengamati hal-hal apa yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Dan program pembelajaran direncanakan dan disusun itu sesuai dengan profil perkembangan anak. Itu akan menstimulasi potensi anak menjadi anak yang kompeten. Ya, anak juga akan menjadi semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Jadi sangat penting manfaatnya ya bagi anak, bagi orang tua, dan bagi guru juga. Jadi siapa yang melakukan penilaian? Sebelum masa pandemi COVID-19, semua penilaian tumbuh kembang anak dilakukan guru di sekolah. Nah, sekarang selama masa pandemi, kegiatan belajar dilakukan di rumah. Ya, anak-anak belajar dengan bimbingan orang tua atau pengasuhnya di rumah. Oleh karena itu, penilaian tumbuh kembang anak dilakukan orang tua di rumah dengan bimbingan guru. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan penting untuk mendokumentasikan anak saat bermain dan melakukan aktivitas di rumah. Jadi ya, harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua, sehingga orang tua tahu apa yang harus didokumentasikan. Oke? Nah, dokumentasi penilaian itu dapat menggunakan foto, video, dan catatan harian anak. Jadi catatan harian anak ini sudah diberikan kepada orang tua di awal pembelajaran ya, di awal ajaran baru gitu. Dan di sana orang tua juga harus mendapat bimbingan dari guru atau dari sekolah bagaimana mencatat apa saja yang dia amati, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dilakukan oleh anak, termasuk juga pertumbuhan fisik anak seperti berat badan, tinggi badan, hingga kepala. Apabila ini kasuistik ya teman-teman, apabila orang tua tidak mau membuat dokumentasi apapun dengan berbagai alasan, maka setiap satu minggu sekali guru bisa melakukan video call untuk menanyakan langsung kepada anak dan minta anak menunjukkan hasil karyanya ya bila ini terjadi. Atau mungkin karena akses internet tidak ada, tidak memiliki handphone ya, jadi tidak bisa membuat foto dan video, orang tua juga dapat diberikan catatan harian. Catatan harian itu sebagai bukti dokumentasi orang tua untuk kegiatan anak di rumah. Bila ternyata juga orang tua tidak mau mencatat di catatan harian anak itu dan tidak mau membuat foto dan video, jadi orang guru dapat melakukan home visit dengan sepengetahuan orang tua itu dan seminggu sekali ya untuk itu.
Nah, seluruh dokumentasi itu silakan guru setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran untuk 1 minggu ke depan kepada orang tuanya. Jadi terus berikan bimbingan melalui kelas parenting yang khusus per kelas. Jadi orang tua atau pengasuhnya tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka dokumentasikan selama 1 minggu ke depan. Kemudian catatlah seluruh hasil penilaian yang ditemukan oleh guru atau orang tua dengan bentuk narasi yang nanti dapat direkap secara berkala pada kolom penilaian, checklist, dan memetakannya sesuai kategori penilaian perkembangan. Nah, ini dia ya kategori penilaian yang perlu dipahami. Ada 4 skala pencapaian perkembangan anak. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah-istilah ini ya, tapi saya akan coba ulangi lagi apa sih itu BB, MB, BSH, BSB. BB itu artinya belum berkembang. Itu artinya anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan. Dicontohkan. Ini ya kata kuncinya. Oleh guru atau orang tua. Kemudian MB, mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru atau orang tua. Oke, dimotivasi, kemudian dibantu. Walaupun bantuannya juga tidak harus secara sepenuhnya ya. Itu mulai berkembang. Kalau BSH seperti apa? BSH itu berkembang sesuai harapan. Itu bila anak dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan lagi oleh guru dan orang tua. Ya, dia sudah bisa melakukannya sendiri. Lalu BSB, berkembang sangat baik. Itu juga dapat dilakukan anak sudah dapat melakukannya mandiri, tapi sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, kalau untuk di sekolah ini bisa terlihat ya. Tapi bagaimana kalau di rumah? Ya, anak-anak bisa dikatakan BSB itu bila dia selain dia sudah mandiri, dia pun dapat membantu tanpa disuruh ya. Kemudian dia juga dapat mengingatkan. Bila ada perbuatan-perbuatan adik kakaknya atau siapapun yang kurang baik, dia mengingatkan. Itu bisa dikatakan anak ini sudah berkembang sangat baik. Bisa dilihat ini adalah foto-foto dokumen hasil karya dan video anak ya, dan di situ ada hasil pengamatan guru apa saja yang dilihat dari gambar tersebut dicatatkan, lalu nanti dikaitkan oleh kompetensi dasar dan indikatornya. Contohnya gambar yang atas ya, ini seorang anak bernama Karel, dia menggambar ya. Di situ di dalam gambarnya itu ada menyerupai kepala, tangan, dan kaki juga badan. Nah, di sini bisa kita katakan anak ini sudah mengenal anggota tubuh. Nah, di sini masuk kemana nih? KD mana? Oh, ternyata KD-nya 3.3, 4.3, yaitu mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan mata. Hasilnya BSH karena dianggap sudah dapat mengenali. Nah, di situ juga ada pengenalan warna merah dan biru. Ya, jadi ada pengenalan warna. Nah, di sini kita gunakan yang KD yang mana? Yang tepat yaitu 3.6 dan 4.6. Pengetahuannya dia pengenalan warna, kemudian keterampilannya dia dapat menggunakan warna tersebut dalam kegiatan gambarnya. Jadi kognitifnya dapat, itu BSH. Kemudian huruf-hurufnya terangkai, kelihatannya anak sudah dapat menuliskan namanya sendiri. Nah, di situ bisa dikatakan anak sudah mengenal keaksaraan, menuliskan huruf-huruf. Di sini menggunakan KD 3.12 dan 4.12. Seperti itu ya. Jadi semakin detail pengamatan kita akan banyak menemukan KD-KD yang muncul ya, kompetensi dasar, kompetensi yang muncul pada produk itu atau pada unjuk kerja yang dia lakukan ya. Bisa kalau unjuk kerja harus dilakukan melalui video. Oke. Nah, ini rekapannya setiap bulan ya. Pokoknya jangan lupa setiap gambar, video, foto itu harus mencantumkan atau dituliskan tanggal dan bulannya. Kemudian nanti direkap dalam bulanan. Nah, teman-teman perhatikan di dalam rekap bulanan, di sini ada lingkup perkembangan yang 6 aspek itu.
Kemudian di sini ada kompetensi dan indikator, adalah kompetensi dasar dan indikator yang ditemukan pada saat kegiatan belajar atau mungkin sudah ditentukan sebelumnya melalui RPPM atau dan RPPH. Oke. Kemudian di sini kegiatannya melalui video dan di sini ada produk, ada hasil karya. Ya, di sini video kegiatannya apa terkait dengan terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Dia berkembang berkembang sesuai harapan. Hasil karyanya juga berkembang sesuai harapan. Jadi hasil akhirnya berkembang sesuai harapan. Oke ya, itu ya yang perlu dipahami. Nah, di sini, ini yang penting dalam rekapan semester, akhir semester. Ya, di sini ada identitasnya, ada nama dan usia. Dan di sini teman-teman merekap setiap hasil bulanan. Tadi kan bulanan ya. Kemudian direkap di sini di semester. Ada satu semester ada 6 bulan. Kalau misalnya ada yang mid semester berarti sampai 3 bulan saja. Nah, di sini semua KD dan indikator diuraikan ya. Yang diperoleh diuraikan ya berdasarkan aspek-aspek perkembangannya. Lalu hasil setiap bulannya itu ketahuan kan di sini masuknya hasil capaian akhirnya setiap bulannya apa. Nah, yang ingin saya jelaskan di rekapan semester ini, teman-teman perhatikan yang di atas BSH semua flat. Berarti dia nilainya kesimpulan umumnya adalah kesimpulan akhirnya adalah BSH. Yang kedua, BSB semua flat. Berarti hasil umumnya adalah BSB. Jadi dia dari 1 sampai 6 itu sama, stabil. Oke. Nah, di sini bila ditemukan ada skala perkembangan yang naik turun. Ya, di sini diperhatikan BB, BB, MB, 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 terakhir BSA. Jadi ada progres peningkatan. Walaupun BSA-nya cuma 1, tapi dia ada posisinya di akhir di bulan ke-6, berarti kesimpulan akhirnya dia sudah berkembang sesuai harapan yang tertinggi. Yang tertinggi yang dilihat, ya. Oke. Karena posisinya di paling akhir. Terakhir setelah dia sudah MB begitu banyak, tapi ternyata terakhirnya dia bisa. Berarti sudah sesuai harapan di akhirnya. Lalu bagaimana apabila yang tertingginya berada di posisi tengah seperti ini ya, BB, BB, MB, BSH, MB, MB. Lalu hasilnya apa? Nah, teman-teman kalau dilihat seperti ini, di bulan keempat dia sudah BSH, tapi bulan kelima dan 6 dia menurun jadi stabil MB. Jadi teman-teman bisa melihat mana yang terbanyak, ya, mana yang sering muncul. Kalau dari capaian 6 bulan ini yang sering muncul adalah MB, mulai berkembang. Berarti simpulan umumnya, simpulan akhirnya dia mulai berkembang. Oke, itu. Kemudian di sini kelihatan yang selanjutnya adalah di awal dia BSH, tinggi ya BSH. Tapi di bulan berikutnya menurun, ya. Dan ternyata menurun stabil, tidak meningkat seperti yang di bulan awal. Nah, seperti di sini BSA, MB, 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 MB. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya. Jadi yang dilihat adalah yang nilai yang sering muncul atau terbanyak. Itu adalah MB, mulai berkembang. Seperti itu ya teman-teman untuk menganalisis skala penilaian rekapan menilai untuk rekapan semester.